yang selalu dirahmati, yang diberkahi dan diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga sareng-sareng kita awali pengawasan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil kajian ini dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Wa amma malakul maut, ini menceritakan dengan malaikat maut ya. Walaysa bimasrohin bismihi fil Quran. Jadi malaikat maut namanya Israil itu tidak ada kata-kata Israil dalam Al-Quran. Hanya disebutkan malaikat maut gitu aja. Wala fil ahadisi as-sihah, termasuk dalam hadis-hadis yang sahih itu tidak ada. Lalu adanya di mana? Wa qad jaa tasmiyatuhu fi ba'dil asar. Penamaan malaikat Israil itu hanya disebutkan pada penafsiran atau ada pada penjelasan syarah, yaitu dalam hadis, yaitu Israil. Ini menurut Imam Ibnu Katsir. Memang tidak ada. Dalam ayat Al-Quran itu enggak ada kata-kata Israil, itu tidak ada. Kalau Jibril mungkin masih ada. Kalau Israfil di hadis mungkin masih ada. Tapi kalau malaikat Israil ini tidak disebutkan secara namanya, hanya disebutkan malakul maut. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah ya Rasulullah, "Yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un." Bahwa nanti yang akan mewafatkan kamu kalian adalah malaikat maut alladzi wukila bikum, yang ini menjadi mediator dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Tuhanmu lah kalian akan kembali. Surat As-Sajdah ayat 11. Nah, walahu a'wanun. Malaikat maut ini punya a'wan, pembantu. Jadi kalau yang urusan mencabut urusannya malaikat maut, tapi urusan nanti yang membawa ruhnya itu adalah pembantu-pembantu. Makanya dalam redaksi hadis itu, ketika malaikat maut mencabut nyawanya orang mukmin dengan mengatakan kalimat ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, surat Al-Fajr ayat berapa? 27 sampai 30 ya. Itu dikatakan dengan ruhnya itu fayahmiluhumul malaika. Jadi dibawa oleh para malaikat. Berarti kan malaikat maut ini punya a'wanun yastahrijuna ruhal abdi. Ketika ruh hamba Allah ini keluar min jisatihi, dari badannya, hatta tabluhul hulqum, sampai ke tenggorokan. Jadi secara medis sudah dianggap meninggal kalau nyawa sudah keluar dari tenggorokan. Makanya dalam hadis itu ada hadis innallaha yaqbilu taubatal abdi malam yuhur. Allah akan terima taubat hamba Allah selagi nyawa belum sampai ke tenggorokan. Kalau medis itu kok malah pakainya apa itu Pak Dokter ya? Gambar-gambar grafik gitu ya. Tapi kalau udah meninggal kok menjadi sirotol mustaqim itu ya. Mungkin itu apa detak jantung itu ya Pak Dokter ya. Ya kan utuh. Kalau udah meninggal menjadi sirotol mustaqim, lurus garisnya itu.
Tapi secara agama ya memang nyawa itu dicabut mulai dari kaki, lalu kemudian dari badannya, dari badan kemudian kepalanya. 3 tahap, Pak. Saya pengalaman menalkin mbah saya dua-duanya itu ya, tahap pertama itu nafasnya 2 kali. Tiga kali. Lama tuh nggak nafas lagi. Baru kemudian nafas kedua mungkin badannya. Nafas yang ketiga kepala. Fayatana waluha malakul maut biyatihi, yang mencabut malaikat maut. Tapi yang nanti mengambil ruhnya ditaruh dalam, kalau dalam hadis itu kafanun min akfanil jannah. Yang cerita yang baik-baik saja. Kain kafan dari kain kafannya surga. Wa kunutun min wa aknatil jannah, dan keranda dari kerandanya surga. Fa idza akhadha lam yat'uha fi yadihi tarfati ainin. Pokoknya kalau sudah diambil oleh malaikat maut, maka cukup hanya sekejap mata. Ini penjelasan ya, penjelasan kitab ya. Penjelasan hadis kahuruji al-ma'i min fi'i apa ya? Ya, ta'fi. Jadi penjelasannya itu seperti keluarnya tetesan air al-qatrah dari mulut teko. Ini kalau dalam hadisnya gitu. Jadi kalau penjelasannya kitab ini seperti sekejap mata, begitu cepat. Ini kalau orang yang mukmin. Kalau yang non mukmin ya kebalikannya. Hatta yakhudhuha. Lalu kemudian mereka yang dimaksud itu awan. Awan itu pembantunya malaikat maut itu. Mengambil minhu, ruhnya hamba Allah ini, fayalquha. Nah, ini kan saya tadi ceritakan, ditaruh di dalam kain kafan. Jadi sama dengan nasib jasadnya. Kalau jasadnya urusannya sohibul musibah, RTN ya sama lebihnya. Jadi mirip. Jasadnya ya dikafani, ruhnya pun juga dikafani. Ya. Jadi kalau orang Islam ini adalah orang yang satu, nek urusan kematian ini aslinya hemat sebenarnya. Hematnya itu apa? Cukup hanya kain kafan. Tidak perlu pakai peti, peti kan contohnya ya, kayunya harus ini harus pakai kayu ya. Kalau umat Islam kan ramah lingkungan ya. Hanya cukup kain kafan saja udah ramah lingkungan, di atasnya nggak perlu dikasih kijing gitu kan. Ya, cukup misalkan dengan penanda nggak apa-apalah, ini makam ini ya kan sebenarnya lebih ramah lingkungan. Kalau dibakar kan nggak ramah lingkungan, cerobong asapnya itu kan orang Islam itu ramah lingkungan dan menyuburkan tanaman jasad kita itu. Ya. Makanya tanaman kalau di kuburan gede-gede Pak, subur-subur. Ya. Makanya pohon Kamboja itu kan gede-gede subur-subur itu karena kita bisa menyuburkan tanaman. Nabi akfanin. Taliku biha, dan ini sesuai dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli as-sabit. Bahwa kalau orang mukmin itu Allah akan menetapkan bagi orang-orang yang beriman ini adalah ucapan yang tetap. Jadi kalau sudah biasa ibadah, sholat, pasti orangnya itu meninggalnya itu yang dalam keadaan yang baik dan meninggalnya mengucapkan ucapan yang baik.
Apa itu? Ya ucapan bisa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa dengan Allah, Allah, Allah. Ini kan janji Allah. Ya. Jadi kematian itu bagi orang mukmin bukan masalah. Ya. Kenapa? Ya ini janji Allah, yusabbitullahu ladina amanu. Allah sudah menetapkan bagi orang yang beriman kalau meninggalnya itu pasti ucapan yang tetap ditafsirkan oleh para sahabat bil qauli sabit itu ya ucapan yang baik. Ya. Kalau bagi kita perlu la ilaha illallah, bagi Rasul tidak perlu. Ya, Rasul itu meninggalnya tidak mengucapkan la ilaha illallah, meninggalnya itu apa? Ummati, ummati, ummati. Karena bagi Rasul sudah otomatis masuk surga. Bagi Rasulullah, masa Muhammad Rasulullah ngomong dewek, aku Muhammad Rasul, kan tidak mungkin. Makanya Rasulullah itu kan, ya, dia tidak menyatakan dia sudah otomatis bahwa dia seorang Rasul. Makanya pertanyaan kubur man nabiyuka kepada Rasulullah kan mestinya tidak ada itu. Man nabiyuka, lah aku kurang ngerti sampean. Nah masalah gitu kan otomatis sudah tidak perlu pakai pertanyaan kubur, masuk kubur tanpa hisab ibarat kata. Ya. Masa malaikat mungkar nakir orang ngerti nek kuwi Rasulullah kok tekok itu kan. Nah, kan pertanyaannya beda. Makanya syariat itu ya dalam beberapa hal itu banyak diberikan kepada umatnya. Ya. Rasulullah ketika meninggal dengan ucapan apa? Umatku, umatku, umatku. Ketika dibangkitkan pada yaumul hisab, pertanyaan Rasulullah kepada Allah juga sama. Umatku bagaimana ya Rasulullah? Maka dalam hadis yang agak panjang itu, setiap nabi dan rasul punya mimbarun, mimbarnya masing-masing. Jadi gue tetenger mungkin lah. Jadi kayak nek wong upacara itu ada konsulat dari Papua, konsulat dari ditulisi gitu. Nah ini umat Nabi Adam, komandannya Nabi Adam, umatnya sendiri. Nanti ada Nabi siapa Nuh, ada umatnya sendiri. Ya. Kemudian Nabi Idris ada umatnya sendiri. Mungkin begitu mimbar itu. Nah Rasulullah tidak mau di situ. Ya. Nggak mau, saya nggak mau duduk di atas mimbar. Tapi baina yadillah belum di depan Rasulullah sambil ngawasi. Aina ummati ya Allah. Mana umat saya? Ya. Wa madza bi ummatika, lalu apa yang kamu inginkan dengan umatmu? Kok tanyanya umat lagi. Rasulullah minta ajil hisabahum, segerakanlah penghitungan pada waktu yaumul mahsyar. Jadi hari mahsyar itu berakhir ketika sudah mulai hari penghitungan. Lalu kemudian Rasulullah kalau sudah minta yaumul hisab, saya mau memberikan syafaat. Kepada siapa? Ya kepada umatku yang dosanya kecil dan juga dosanya besar. Nah ini yang kemudian diprotes sama malaikat. Ya Rasulullah, kenapa engkau memberikan syafaat pada dosa umatmu yang besar? Ya, biarkan saja sih. Biar apa? Bihodo birobbika ala umatik. Biarkan saja umatmu, ya, umatmu yang mungkin kebangetan korupsi nih misalnya. Sehari dapat 1 miliar kan keren. Seluruh Indonesia, SPPG seluruh Indonesia dapat fee-nya sehari 1 M. Sudah 3 tahun. Aku orang ngeri Pak Dokter ya. Yang imigrasi seminggu 100 juta dari para imigran ilegal. Jadi banyak orang asing di Indonesia itu masa tinggalnya habis, tidak memperpanjang, wani biro sini aman, dikasih
tanda visa perpanjangan, bayar legal. Cuma duitnya orang diweke memang imigrasi itu maksudnya. Nah itu berarti kan ilegalnya di situ itu. Mulanya wong asing itu seneng nang Indonesia. Sebab Indonesia ini adalah negara yang kalau masuk itu bebas visa untuk 150-an lebih negara. Ya, itu dampaknya apa? Dampak secara turis bagus. Jadi banyak masuk turis di Indonesia, menghasilkan cuan dolar. Tapi dampak negatifnya apa? Mereka banyak yang menjadi pengedar narkoba. Yang perempuan menjadi prostitusi, terutama negara dari Asia Tengah, Uzbek, Tajikistan kan ayu-ayu kan. Ya, nang puncak ya langsung laris, manis. 1 juta, 2 juta cok, langsung sugih nang Indonesia. Cuma Indonesia itu negara yang nyaman, Pak. Menjadi buruan tempat orang untuk datang itu ke Indonesia. Ya. Nah, kok ada istilah kabur dulu itu kan. Makanya ada netizen itu kabur dari Indonesia. Mau kabur kemana? Negara paling murah hidupnya itu di Pekalongan. Nasi Megoro 1000 bento. Ya. Loh, nang Malaysia nasi Singapura lah 1000 mau ngopo, Pak. Ya. Yang agak saingan sama Indonesia itu Thailand sama Vietnam. Saya pernah ke Thailand itu harga apem jebule ono apem nang Thailand itu ya. Orang Patani kan mirip seperti orang kita itu. Harganya berapa itu? 4 baht itu ya sekitar 2000 perak. Batinku podo yo kaya nang Kalongan iki. Nang Thailand ya kepengen urip rada kaya Indonesia iki yang Thailand Selatan, Pak. Patani itu ya. Nah, Indonesia itu gitu. Kemarin kita membuka kampus saya membuka beasiswa cuma 6, Pak. Yang daftar berapa? 313. Seluruh dunia. Ya, 313 orang, berapa negara? 40 negara. Kenapa mereka senang ke Indonesia? Alasannya satu, living cost-nya murah. Ya, satu itu. Yang kedua, orangnya baik-baik, Pak. Ya. Yang ketiga tentunya orang Indonesia ini kan kalau ngajarkan bahasa Arab sama Inggris sih payu. Ya. Jadi mereka kan pinter bahasa Arab bahasa Inggrisnya, mulang nang SMP kan payu. Lho nek jenengan nang luar negeri mulang bahasa Indonesia orang payu, Pak. Ya. Dan mereka payu, bahasa Arab Inggrisnya lancar. Ya. Jadi Indonesia itu menyenangkan sebenarnya bagi orang yang di luar negeri. Apa meneh nikah sama orang Indonesia, Pak? Cukup dengan apa? Cukup seperangkat alat sholat. Yang penting cinta. Ya, kadang ada yang pakai Al-Fatihah saja. Ya. Dan nggak perlu pakai macam-macam itu. Oh, nikah sama orang Arab minimal 1 apartemen. Ya, dengan kuncinya dan diatasnamakan perempuannya itu atau 1 mobil yang sudah diatasnamakan dengan istri kita, bukan kita, Pak, istri, Pak. Takutnya jenengan kabur sebagai orang asing akan nanti punya rumah. Jadi jaminannya keren. Indonesia seperangkat alat sholat dan Al-Quran Al-Karim, murah meriah Indonesia itu. Yang penting cinta, makanya banyak orang asing nikahnya sama orang Indonesia. Artis ya senangnya sama yang pesepak bola itu kan. Tapi kalau yang non artis biasanya sama orang Afrika pora apa yang penting duit akeh. Ya. Nah, ini fakta ya. Nah, kembali ke ayat ini. Ayat ini menegaskan apa? Fil hayati dunya wa fil akhirah. Qauli sabit itu ucapan yang komitmen. Ya, komitmen itu ya berarti ketika urusan ukhrawiyah dia mengucapkan kalimat yang husnul khotimah, yaitu Allah, Allah, la ilaha illallah. Ya. Kalau kemudian fil hayati dunya berarti komitmen dengan sumpahnya. Ya.
Ya sumpahnya itu tadi kalau kadang pejabat kita kan sumpah kan semuanya demi Allah, Quran di sini. Ya, makanya itu yang dikatakan sebagai melanggar janji. Ya, ya, ya entah benar apa enggak ya nggak tahu ya apa karena korupsinya terlalu bodoh gitu kan, makanya ditangkap. Kadang ada yang korupsinya terlalu bodoh ditangkap. Contohnya Nadiem Makarim itu. korupsi sing terlalu lombo itu ya Nadiem Makarim. Ya. Karena dia memperkaya orang lain, kalau buat dirinya mungkin tidak dapat, ya, tapi memperkaya orang lain. Berarti tidak tahu regulasi tentang istilah korupsi. Nah, nah kita insya Allah tidak seperti itu, ya, karena jenengan tidak jabat apa-apa sih, udah pensiun ya berarti ya. Sudah selesai. Maksudnya kita lihat fenomena yang sekarang ini, ya. Nah, summa yas'aduna biha. Nah, ini yang saya ceritakan, ruhnya orang mukmin itu yas'aduna di bawah. Jadi yang bawah itu banyak. Yas'aduna mereka, A'wan itu pembantunya malaikat maut itu. Jika merupakan ruhnya orang soleh, akan dibukakan pintu langit. Jika bukan orang soleh, maka ditutuplah pintu langit. Wa ulqiya biha ilal ard, langsung dilempar ke tanah. Jadi langsung ke kuburannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah menguasai segala umatnya atau segala hambanya, bukan umat ya, hamba Allah ya. Al-qahir fawqa ibadih wa yursilu alaikum hafadzatan. Ini yang mungkin yang dimaksud hafadzatan ini malaikat-malaikat penjaga. Jadi kadang ada tafsir mengatakan setiap manusia itu ada malaikat penjaga yang selalu memberikan bisikan-bisikan positif. Termasuk jenengan kok ya kepengen sholat subuh nang masjid, kok jenengan yo dilalai yo kepengen ngaji, ya kan bisa jadi kan bisikan-bisikan yang baik. Makanya ada hadis yang menceritakan tentang malaikat penjaga ini tidak akan ikut dengan kita kalau kita sedang di kamar mandi, dan yang kedua ketika kita sedang bersama dengan istri. Nah ini kan namanya penafsiran ya. Ya bisa jadi iya. Kenapa? Malaikat itu turah-turah. Jumlah manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia meninggal nanti kemungkinan total jenderal misalkan mencapai ya kira-kira 100 miliar lah ya. Itu enggak ada apa-apanya 100 miliar itu ya. Dibandingkan dengan anggaran MBG 200 triliun nggak ada apa-apanya. Jadi jumlah manusia itu lebih sedikit dengan anggaran APBN kita. APBN kita itu sampai 4.000 loh Pak, 3.000-an triliun. Duit opung ya triliun ya. Dari MBG itu hanya 200. Kalau pendidikan itu mencapai 700. Kalau mahasiswa semua digratiskan ke seluruh kampus Indonesia hanya butuh ya, sekitar berapa triliun itu? Mungkin sekitar 99 triliun saja. Kecil sebenarnya. Anggaran pendidikan itu enggak terlalu besar, sangat kecil. Ya. Hafadzatan itu berarti adalah malaikat penjaga. Hatta idza jaa ahadakumul maut, jika kalian meninggal, tawafat rusuluna, maka utusan kami yaitu para malaikat yang akan mencabut nyawa kita, wahum la yufarritun ya, bahwa mereka itu ya pasti tidak akan durhaka, akan selalu sam'an wa ta'atan. Pokoknya siap ya. Hamba Allah yang selalu siap ya malaikat. Cuma kalau saya punya karyawan pokoknya malaikat mumet. Ya, sebabnya apa? Malaikat itu kan yaf'alu namayu marun. Kalau enggak diperintah ya enggak kerja.
Dan kalau saya punya setapo kaya malaikat, gawe mumet, Pak. Ada yang seperti malaikat. Mbak, bikin surat, ya. Ya hanya nulis di komputer, bikin surat. Gawe surat. Lah katanya diminta untuk bikin surat. Bikin surat loh, surat dua nota itu. Caranya bagaimana? Aduh, mumet wis. Ya. Gawe proposal, Mbak. Ya ditulis tok, bikin proposal. Enggak ya malaikat. Wong perintahnya saya kan bikin proposal. Ya. Tapi tidak tahu bagaimana. Ya kan harus dia punya imajinasi, kalau enggak tanya sama orang bagaimana caranya bikin proposal. Ya. Kalau malaikat kan begitu, Pak. Pokoknya apa sesuai perintah, oh ya dia melaksanakan. Kalau enggak. Karena kalau malaikat kreatif seperti manusia, dunia ini hancur, Pak. Ya. Coba kalau malaikat kreatif panasan kipas-kipas. Padahal yang namanya dunia ini bagi malaikat itu seperti kelereng. Kalau kemudian malaikatnya kipas-kipas, yo angin badai, buminya kabur, Pak. Atau mungkin malaikat lagi leyeh-leyeh singsot. Ya badai, Pak. Bumi itu, karena gambaran malaikat itu kalau dalam Al-Quran itu, bahkan dalam hadis itu, baina sahmati udunaihi wa baina mankibaihi, antara telinga dan bahunya malaikat. Kalau kita terjun itu perjalanan 700 tahun. Makanya malaikat itu ya banyak diamnya. Dan untungnya makhluknya bukan makhluk fisik. Makhluknya adalah makhluk cahaya. Sehingga kalau dia turun ke bumi itu nggak pengaruh sama bumi. Tapi kalau makhluknya fisik ya pengaruh. Turun ke bumi jeder, langsung gempa bumi. Untungnya adalah makhluk jenisnya adalah cahaya. Ya. Sumarudu ilallah, kemudian kembalilah kepada Allah. Maulaumul haq, Allah lahul hukm. Allah sebagai penguasa kebenaran, bahwa Allah yang hukum yang paling benar, dan wahwa asraul hasibin, hisabnya paling cepat. Ya. Innal ardo, menurut Ibu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah saudara sepupunya Rasulullah. Wa mujahid ini munafsir. Qalu, mereka mengatakan, innal ardo, sesungguhnya bumi ini, ya, kalau di depan malaikat maut, mislu tosti, seperti panci kecil. Ya panci itu. Ya tanawalu minha haitsu yasa, yang bisa diambil kapanpun sekarepe malaikat maut. Ya. Ini kayak panci cilik. Jadi kapanpun siji, loro, telu, 4, 5. Makanya kan ada cerita dalam hadis itu, kalau disarah dalam hadis, disarah dijelaskan itu, orang meninggal itu 100 hari sebelum meninggal itu daun di lauh mahfud itu jatuh. Ketika jatuh diambil oleh malaikat maut, sudah tertulis nama orang itu. Nah, kalau sudah ja'a jaluhum kan la yastakhiruna wa la yastaqdimun, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Ayatnya begitu. Tapi bisa juga ditunda. Ya. Kenapa kok ditunda? Ketika sudah saatnya meninggal dunia, 1 minggu atau 1 bulan meninggal dunia, tiba-tiba Allah menghapus catatan orang itu meninggal di lauh mahfud. Kenapa? Tiba-tiba ada orang fakir miskin berdoa, anak yatim berdoa. Doanya apa? Ya Allah, panjangkan umurnya orang itu. Kenapa? Dia telah bersedekah sama saya. Gara-gara dia bersedekah sama saya bisa beli beras, sehingga saya nggak jadi mati, anak saya nggak jadi mati. Maka ya Allah, panjangkanlah umurnya dia, berkahilah umurnya dan berkahilah hidupnya, dan kemudian berkahilah rezekinya. Allah mendengar doanya orang fakir miskin ini,
Lalu kemudian di Lauh Mahfud yang tadinya harus meninggal dicoret, ditangguhkan, dipanjangkan umur. Ternyata cara untuk memperpanjang umur itu yaitu tadi berbuat baik sama orang, banyak bersedekah. Ya. Jadi itu salah satu cara. Ya. Bahkan kalau sering sholat ora tau sedekah cepet Pak ninggalnya. Sebabnya apa? Wong apik, Pak. Wong sing ninggal kan biasanya wong apik, Pak. Ya. Tapi ada orang baik yang kemudian beliau itu panjang umur karena apa? Itu tadi. Ya. Doanya anak yatim, doanya orang fakir miskin dikasih rezeki. Gara-gara dia dikasih rezeki, kemudian dia bukan hidup lagi, tidak kelaparan, mendoakan yang baik. Ini ada cerita hadis seperti itu, ya. Dan dijelaskan oleh seorang ulama namanya Ibnu Mubarak. Ana malaikatul maut, bahwa malaikat maut itu yaktunal insana, mendatangi manusia. Ala hasbi amali, berdasarkan amal kebiasaannya manusia. Ingkana mukminan, jika dia orang mukmin, atahu malaikatun bidul wujuh, datanglah malaikat maut, wajahnya putih, bidu siap, badannya juga, pakaiannya juga putih, tibatul arwah, dan juga baunya wangi. Wa ingkana kafiron, jika dia kafir, sebaliknya dengan itu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, ya, ini riwayat Ja'far bin Muhammad. Qala sami'tu abi, saya bapak saya bercerita, nadoro Rasulullah itu pernah melihat malakil maut, ya Rasul. Ya. Inda ra'si rajulin, pada seseorang minal ansor, dari orang ansor. Faqala lahu Nabi, lalu Rasulullah kemudian menyatakan, ya malakal maut, hei malaikat maut, irfaq bi sahibi, kamu yang pelan kalau nanti nyambut nyawa sama saudara saya itu orang ansor itu, tolong yang pelan, fa innahu mu'min, dia orang yang beriman. Malaikat maut menjawab, ya Muhammad tib nafsan, ya Rasulullah, ya Muhammad tib nafsan. Nek coro bahasa Indonesia ya, bahasa gaulnya begini, kalem bro, tenang aja, itulah tib nafsan, kalem aja bro, tenang. Ya, waqaru ainan, pokoknya beres deh, ya. Fa ini bikuli mukminin rafiqin, saya tentu, ya, akan sayang dan pelan kalau nyabut nyawanya orang mukmin. Ini kan janji, ya, janji para malaikat maut kepada Rasulullah. Kalau malaikat sudah berjanji, Pak, pasti nyata, ya. Dan kalau kemudian kita tercatat jadi orang mukmin, ya tidak usah takut tentang kematian. Kenapa? Janjinya malaikat maut mau pelan-pelan. Kalau tidak, kalau kemudian nggak pelan-pelan, berarti menyalahi janji. Ya. Ya, ini kan, ya Muhammad kalem bro, tenang aja, ya, beres-beres. Nah, begitulah. Wa ini bikulli mu'minin rafiqin wa lam anna ma fil ardi baitun madar wala sya'ru fi bahrin wala bahrin. Ketahuilah ya Rasulullah, ya Muhammad, ya, bahwa di dunia ini ada orang yang rumahnya gedongan, ya, rumahnya bertembok seperti rumah kita kan, tembokan rata-rata. Dan di dunia ini ada yang rumahnya hanya daun-daun dan juga bulu-bulu, ya, bulu-bulu manuk apa bulu apa gitu, ya. Kalau di Eropa itu kan ada yang orang Eskimo itu pakainya bulu domba, ya. Kadang juga bulu beruang, ya. Bi bahrin wala bahrin, di daratan dan di lautan. Illa wa anna atasofahum bi kulli yaumin khamsi marat. Ya, bahwa saya akan menghampiri, ya, manusia itu, ya Rasulullah, setiap hari 5 kali. Jadi ternyata malaikat maut ini sudah bilang sama Rasulullah akan mendatangi kita 5 kali. Ya.
Hatta ini arifu bisohirihim wa kabilihim balbusihim, sampai saya tahu ya, dosa yang kecil dan dosa yang besar. Dari mereka manusia itu ngerti saya itu. Ya Muhammad, lau ani aradu an akbido ruha ba'udah. Ya Muhammad, seandainya mau mencabut nyawanya seekor nyamuk saja, maqadartu ala dzalik, ya. Saya nggak mampu untuk mencabut seekor nyamuk. Hatta yakunallahu huwal amil biqabtiha, kecuali sampai Allah yang langsung memerintahkan untuk mencabut nyawanya, walaupun itu hanya seekor nyamuk. Semuanya itu tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini kemudian disyarah, ya, dijelaskan oleh Ja'far bin Muhammad, yaitu Ja'far bin Shadiq, buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balahoni annahu yatasofahum, bahwasanya ada berita yang menyampaikan kepadaku, yang dimaksud 5 kali sehari adalah inda mawaqitis sholat, setiap kali waktu sholat. Sebule pas subuhan teko ora turu wis paura, karena udah ada perintah Allah. Lagi zuhur teko ya belum ada perintah Allah, ya sudah, ya asar podo, ya maghrib, ya isya, ngono-ngono perintah Allah, ya datangnya itu indah mawakiti sholat. Syukur-syukur ketika malaikat maut ini datang, kok dilalahnya awake dhewe lagi sholat, ya mawakiti sholat. Faidah hadaro indal maut, lalu ketika orang itu meninggal dunia, faidah kana mimman yuhafidu ala sholat, maka dia termasuk orang yang selalu menjaga sholatnya 5 waktu. Ya. Jadi ini pentingnya sholat kan begitu itu. Ya syukur-syukur di masjid, kalaupun tidak sempat ya pokoknya sholat lah. Masalah sholat kita diterima atau tidak diterima, sing penting sholat, sing penting sujud. Jangan sampai kita punya pikiran, alah sholat diterima beona. Yuk jangan begitu. Ya. Nyatanya jangan sholat yo kere terus, utangnya tetap pakai. Mending ngerasa sholat. Nah itu kata-kata setan. Ya. Yang begitu itu yang penting awake dhewe sholat, mau sholat diterima apa ora, mau sholatnya khusyuk apa ora, sing penting sholat. Ya. Yang penting secara fikih sudah memenuhi syarat. Nek batal ya wudu, syaratnya orang sholat ya wudu, ya. Yang penting intinya begitu, Pak. Ya. Jadi nggak usah peduli, ya. Daripada wong berpikiran ngopo sholat, ya. Wong nyatane sholat ora sholat sampai perilakunya masih kayak gitu. Loh, apapun yang terjadi tetap sholat. Apa meneh kadang orang ada punya pikiran begini, aku mending sholat nang rumah. Lah nang ngopo? Nang masjid ora khusyuk, ya. Coba pakai bocah cilik. Salah. Yang terbaik adalah sholat jamaah di masjid. Pahalanya 27. Mau jenengan khusyuk atau tidak khusyuk, jamaahnya tetap pahalanya 27. Tar dulu sholatul jamaah afdalu min sholatil khoti bisab'i wa isrina darajatan. Orangnya syaratnya khusyuk. Khusyuk itu merupakan ya syarat kita masuk surga firdaus. Ya. Syukur-syukur sholatnya khusyuk. Karena kita menghadap ya
Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita komunikasikan nyambung sing penting. Ya. Masa dipanggil sama Pak Lurah, pikiran kita melayang kemana-mana. Ya. Ibarat kata kan begitu. Piye kabarmu? Kayak bojoku kayak wingi nang ngono ngomahi nyong bae. Ditanya kabar kok ngomong bojo, ora nyambung sampean. Ya, berarti kan nek wong khusuki ibarat kata ngobrole ora nyambung. Tapi teko ya teko. Ya. Makanya kita dicatat oleh Allah sebagai hamba Allah yang bersujud dan sholat itu lebih baik daripada orang yang tidak pernah sholat. Ya. Dana minhul malak. Nah, malaikat itu mendekat, wadafanhu syaiton, maka setan itu menjauh, walakonahul malak, maka malaikat ini akan mentalkin orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fitil kal halatil adimah, pada situasi yang begitu sangat luar biasa itu, yaitu situasi ketika mau meninggal. Ya udah tutut, hadisnya mursal, berarti bisa dianggap sebagai sandaran hukum. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Monggo kalau ada mungkin tanya jawab dipersilakan. Monggo. Kalau jawab, memang jangankan kita ya, jangan panjenengan takut mati, ustadznya takut mati. Maka kalau ditanya, siapa yang mau masuk surga, kan ngacung semuanya. Mau mati duluan enggak mau. Kan gitu kan? Nah, ya sama, kayak ustadznya takut mati. Karena khawatir ustadz ini dosanya sing paling akeh. Napa dosa jarkoni kan luar biasa. Nah, jenengan kan tinggal mengamalkan saja. Ya. Nah, kalau saya kan bisa jadi jarkoni kan. Kaburu maktan itu kan ada ayat dalam surat As-Saff, kaburu maktan indallah antaqulu mala tafalun. Ya. Besar dosanya kalau kalian melakukan tidak apa yang kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Itu kan buat ustadz itu. Ya. Buat para masyayikh, para kiai kan begitu. Nah, semua orang punya kekhawatiran seperti itu. Tapi kalau membaca hadis ini, ya sudah menjadi sebuah janji. Pokoknya kalem sajalah, ya Muhammad tib nafsan, ya. Wakur ainan, wakur roti kan yang ya hiasilah. Pokoknya saya itu sama orang mukmin itu akan rofik pelan-pelan. Ya. Masalah kemudian ada kekhawatiran nanti amal kita tidak diterima oleh Allah kalau tidak ikhlas dan lain sebagainya. Kan ada kalau dalam fikih itu ada begini kalimat begini. Jika ada dua madorot, itu dipilih madorot yang paling kecil. Ada orang nyumbang, orang ikhlas. Nyumbangnya gede orang ikhlas, ya. Yang satu nyumbangnya cilik sampai ikhlas, ya.
Ini menurut jenengan dipilih yang mana ini? Nyumbang gede ora ikhlas, nyumbang cilik sampai ikhlas. Kira-kira di. Nah, ya memang karepe gede yo ikhlas. Karepe gede yo ikhlas. Ya. Karepe begitu, tapi ini gede ora ikhlas. Yang kedua cilik tapi ikhlas. Ini dua-duanya ini ya siji manfaat. Ya. Mungkin kalau dianggap madorot, ya ada dua madorot, pilihlah madorot yang paling kecil. Kira-kira jenengan sing pundi wis? Kalau menurut saya itu saya pilih gede tapi orang ikhlas. Kenapa? Keikhlasan itu terjadi mungkin karena ketika dia orang dadi, Pak. Misalnya dia nyumbang itu karena mau mencalonkan jadi apa, orang dadi, Pak. Suatu saat kok dadi, ya, dadi ikhlas. Ya. Artinya ketika dia nyumbang ikhlas, orang dadi kemudian orang ikhlas, lalu suatu saat dadi, mungkin 10 tahun kemudian dadi ikhlas meneh. Berarti kan dia kembali ke ini, bahwa ikhlas itu selagi nyawa belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masih punya kesempatan untuk merubah hatinya itu. Karena urusan ikhlas itu urusan hati dia sama Allah Subhanahu wa taala. Lah kita sebagai orang yang diberi ya enggak mau tahu, yang penting mendapatkan manfaat dan mendoakan sama orang itu, ya Allah, semoga dia panjang umur ya Allah. Kenapa? Gara-gara dia ngasih saya uang, saya bisa beli susu buat anak saya ya Allah. Anak saya tidak stunting ya Allah. Panjangkan umurnya, berkahilah hidupnya dan berkahilah hartanya. Padahal dia ngasih gak ikhlas, Pak. Tapi jenengan mendoakan yang baik. Tapi suatu saat bisa jadi dia kembali sadar. Oh iya, salah berarti saya. Istighfar, taubat, kan kembali lagi. Ya, makanya kita tidak perlu terlalu pusing kalau kemudian Allah nggak nerima. Yang penting sudah tercatat bahwa kita sudah pernah sholat, kita sudah pernah berkorban, kita sudah pernah umroh, kita sudah pernah melakukan amal baik. Misalkan kok tidak diterima, kita nggak perlu pusing. Yang penting sudah tercatat di sisi Allah kita sudah pernah beramal baik. Lebih terhormat daripada orang yang tidak pernah melakukan amal baik sama sekali. Ya apa mana nggak pernah, ya nggak bakalan diterima meneh ya. Ya makanya kita nggak terlalu pusing. Ya. Mau kita pokoknya ngaji mau niatnya dengan niat apapun, ya mungkin niatnya mau sarapan, kayak mau niatnya ngaji, yang penting baik. Ya. Kadang ada orang kerjaannya misalkan tidur, ya tidur itu bisa jadi ibadah kalau niatnya ditarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Ya. Ada orang malam-malam tiap malam misalkan orang tahu tahajud misalnya ya. Kerjanya apa? Tidur toh misalnya. Sampai subuh ya subuhan, ya, tetap subuhan ya. Tapi tidurnya dia daripada begadang misalkan. Lalu kemudian begadang dia itu ya begadangnya bukan begadang yang positif gitu ya. Ya. Mungkin begadangnya apa keluar apa maksiat kan lebih baik dibandingkan dia begadang ya, artinya tidurnya itu lebih baik ya. Makanya kan kadang kalau kita lihat tentang ibadah, ya ibadah pun juga tidak harus di masjid. Kadang ada orang yang kerjanya nongkrong nang dalan juga kadang bagus, Pak ya. Jadi nek wong ngaji kabeh ki ya kadang dalam beberapa hal rapi. Lah nek nang dalan kira-kira ana wong tabrakan sing nulung sapa? Ya, apa wong nang masjid? Kan ora, mesti wong nang dalan. Padahal nang dalan ki wong mungkin lagi udut, lagi ngopi, lagi nongkrong nang kantin, lagi ngopo. Tiba-tiba ada orang tabrakan, sing nulung kan udah wong nang masjid. Berarti wong sing nang
jalan. Berarti tim SAR pertama adalah orang yang ada di jalan. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa haknya orang yang di jalan? Ya yang penting amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya itu aja. Ya. Karena orang di jalan itu juga ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah mereka mampu menolong orang yang kesusahan. Ya. Jadi tempatnya rame. Jadi kalau saya itu kalau ke jalan kok sepi Pak, ya kadang deg-degan juga. Tapi nek rame seneng Pak. Rame ki jebule yo. Kalongan ki nek wengi-wengi jam 1, jam 2, 3 wengi. Makanya saya mau jam berapapun pulang naik motor itu kalau di Pekalongan tidak ada masalah. Beda dengan saya di Banyumas Pak. Oh nek wis jam 2, jam 1 wengi lewati sawah. Oh yo bayangannya macam-macam. Pembokono tukang garong, tukang ngopo. Nah, ini kan kota, beda sama kabupaten Kajen Munggah. Oh yo rekoso kalau udah sampai sana. Minggu asli jam 8-9 malam saja sudah menakutkan. Nah, kalau kita kota jam 8-9 masih ramai. Nah makanya kadang dalam beberapa hal tidak harus ya. Orang itu dia juga ibadahnya selalu di sini. Kadang ada juga ada orang dulu di jalan yang menolong, ya. Nah makanya kita tugas Rasulullah itu yang pertama itu apa? Basyiron. Nah, basyiron itu gawe kabar gembira. Jangan nadiron terus. Nadiron itu suka nakut-nakuti gitu loh. Jangan kalau nggak begitu amalnya nggak diterima oleh Allah. Kadang kan ada ulama yang begitu tuh kerjanya nakut-nakutin. Padahal yang paling penting itu basyiron dulu. Bahwa aku diutus oleh Allah itu yang pertama itu adalah basyiron dulu. Kalau basyironnya sudah tuntas, baru nanti nadiron. Nah nadiron kena menurut aku kebangetan. Kebangetan iki yo gawe maksiat terus kayak wong kafir jahiliyah. Nek jenengan cukup dengan basyiron. Ya, sekali gawe salah, sekali gawe dosa, dan dengan punya nafsu lawamah, nyeselnya luar biasa, ya sampai ya Allah istighfar terus, nyeselnya luar biasa. Mungkin weruh barang ayu apa barang apik, ya, istighfar yang dia bojo, istighfar terus. Berarti dengan duwe nafsu lawamah, nafsu yang akan mencela dirinya kalau dia hilang. Ya, itu alhamdulillah Pak masih punya nafsu lawamah. Ya, nafsu yang paling terakhir adalah nafsu mutmain. Ya. Jadi kalau kita gawe dosa istighfar itu berarti kita punya nafsu lawamah. Ya. Nah, tapi kalau tidak nyesel sama sekali berarti nafsu ammaratun bisu. Nafsu yang selalu memerintahkan yang buruk. Jadi dilalai kok deknen ya gawe salah orangnya biasa, biasa. Nah, akhirnya jadi apa? Jadi notah hitam di dalam hatinya. Sehingga kalau hatinya sampai ireng banget, ya perbuatan dosa menjadi sebuah kebiasaan. Nah, orang yang seperti ini susah Pak dinasihati. Ya. Akhirnya apa? Dibiarkan saja sampai dia sadar sendiri. Ya, lalu kemudian sadar, oh iya ya, ternyata nafsu itu juga ada batasnya, ada bosannya. Jadi ono wong sing sampai maksiat sampai bosen, itu kan ada itu, ya. Kayak sahabat Umar itu kan maksiatnya nanti bosen itu. Apa perbuatan maksiat yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Umar? Minum sudah, membunuh anaknya dia, kakaknya ibunda Hafsah, ya sudah, ya. Membunuh anak perempuannya sudah sahabat Umar. Ya. Menyembah berhala juga sudah. Berhalanya malah terbuat dari kurma. Ya, setiap kali lapar Tuhannya dimakan. Ini kan sahabat Umar itu. Apa yang belum pernah dilakukan sahabat Umar? Sudah semua. Ya. Sahabat Umar ini bukan sahabat yang seperti sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar nyembah berhala tidak pernah. Minum khamr tidak pernah. Hampir seperti Rasulullah. Sahabat Abu Bakar itu. Ya, jadi kalau lihat maksiat tidaklah ngantuk. Oh sahabat Umar semuanya sudah, ya, sehingga gayanya seperti gaya preman. Ya, jadi pemimpin malah tegas. Ada pemimpin yang
backgroundnya orang nggak baik-baik itu malah lebih tegas dibandingkan backgroundnya wong sing kadang rada wong apik. Nek wong apik ki karena urung tau maksiat ya weruh duit ki ya sikat. Nek wong sing ora apik weruh duit alah biasa. Biyen be kaya ngono. Moh. Bapak sahabat rumah itu. Ya. Kadang dalam beberapa hal milih pemimpin itu kadang sing kaya ya, backgroundnya preman sama backgroundnya wong soleh. Kadang lebih hilaf sing backgroundnya wong soleh. Ketua BKN kan wong soleh, ahli hama. Ya. Seorang wong dosen Pak, seperti saya Pak, orang soleh, waduh duit miliaran triliunan, ya tergoda Pak. Nah, akhirnya apa? Satu hari satu ya itu yang backgroundnya wong soleh. Ya udah tahu sih backgroundnya wong sing ora soleh sing sapa ki udah ngerti ya. Terus kemudian jadi orang baik. Ya. Jadi kalau background kadang godaan begitu, kalau orang yang nggak soleh kan digoda perempuan, alah biasa. Yang biasa mampir mengdoli. Gang walad dolin dinamai doli itu kan dari kata walad dolin itu, gang sesat. Ya, doli itu artinya apa? Sesat. Ya biasa lah orang tergoda. Nah, kalau yang sudah seperti itu luar biasa. Ya, kalau sudah waktu sholat untuk ini ya. Syuruk, mari kita tutup kajian kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrul minallah wa fathul qarib billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.